Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi hukum di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dia Afida Hamdini, NIM 2086206028. Dan rekan saya Poppy Widiawati, NIM 2086206000164. Selanjutnya, pengertian hukum. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengukur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Adapun pengertian hukum menurut para ahli. 1. Menurut Dr. O. Noto Hamijoyo, SH. Hukum adalah kompleks peraturan yang tertulis dan tidak tertulis. Biasanya bersifat memaksa terhadap kelakuan manusia di dalam masyarakat yang berlaku berjenis lingkungan hidup dan masyarakat negara serta antar negara dengan tujuan mewujudkan keadilan, tata serta damai. 2. Menurut H.M.N. Purwo Sujipto, SH. Hukum adalah keseluruhan norma yang oleh pengusaha negara atau pengusaha masyarakat yang berwenang menetapkan hukum dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut. Dijelaskan oleh beberapa lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia beserta perannya sebagai berikut. 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut Polri. Polisi merupakan salah satu instrumen hukum yang bertugas menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan, dan mengayomi masyarakat. Adapun wewenang kepolisian sebagai berikut. 1. Melakukan penangkapan, penahan, penggeledahan, dan penyitaan. 2. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Dua, Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang bertugas melakukan penuntutan. Wewenang kejaksaan dikelompokkan dalam 3 bidang, yaitu 1. Bidang pidana. Wewenang kejaksaan dalam bidang pidana yaitu 1. Melakukan penuntutan. 2. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Bidang perdata dan tata usaha. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. 3. Bidang ketertiban dan ketentraman umum. Wewenang kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum yakni 1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum. 3. Hakim. Hakim merupakan pejabat peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hakim sendiri diklarifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. 2. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer. 3. Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. 4. Advokat. Advokat merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. 5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK merupakan lembaga negara independen yang bertugas melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Tugas KPK dalam hal penegakan hukum tindak pidana korupsi yaitu 1. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. 2. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum. Terorisme diartikan sebagai penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, terutama tujuan politik, terutama praktik tindakan teror. Pengaturan tentang terorisme sudah tertuang dalam UUD nomor 5 tahun 2018 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Dalam UU tersebut, terorisme diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas. Pasal 1 ayat 2. 2. Pembunuhan. Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Pasal dasar pembunuhan adalah pasal 338 KUHP yang kemudian ditambah unsur direncanakan terlebih dahulu dalam pasal 340 KUHP. Istilah yang umum digunakan dalam hukum pidana untuk mendeskripsikan tindak pidana kejahatan di mana tersangka atau terdakwa menyebabkan kematian pada orang lain. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.